yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nggak mungkin orang lagi menghayal kok dihukum. Kenapa orang menghayal disebut sebagai pendusta? Kenapa orang menghayal disebut sebagai pelaku kejahatan? Kan nggak nyambung. Maka yang tepat memang di sini menyesatkan atau kesesatan. Tuhanmu sendiri di sini mendatangkan kesesatan. Udah sangat jelas. Mungkin habis ini guru kami yang bicara, Fadol. Sabar, saya dengan Anda dulu. Saya tadi bertanya sama Pak Ustadz. Tolong Anda buka layar dong. Anda tunjukkan. Nggak mau. Surat Anda aja yang buka. Anda aja yang buka. Jangan. Saya tadi nggak nyuruh. Berarti Anda pengecut. Anda Ustadz pengecut. Anda ditanya Al-Quran. Pak. Tunggu. Biasanya di mana-mana yang mengeluarkan statement itu yang nampilin data gitu. Kayak Ustadz Alif tadi kan menampilkan data karena dia membahas hal itu. Ini Ibu kalau memang mau membahas silakan tunjukkan datanya Bu gitu. Masa orang lain yang disuruh kan nggak lucu juga Bu. Ya, yang Kristen tolong follow dong biar saya bisa open kamera. Tolong ya. Baru ngebis dulu ternyata. Ya. Sudah, saya follow. Saya kasih besar dulu ya. Nanti saya naik kembali ya. Saya tunggu, minta tolong ya host ya. Tolong follow ya. Iya. Aman. Atau nggak mau suruh teman ada teman. Iya, tolong. Tolong ada teman saya Kristen, tolong bantu saya ya. Iya, ada yang Kristen yang bisa menolong, silakan. Kasihan ini. Ya, masa nggak ada teman Kristen yang mau nolong? Ini kok malah kurang followernya ini otentik. Apa yang Kristen bisa open kamera, tunjukkan surat Al-Quran mereka. Saya mau tanya. Pak Ustadz, saya turun dulu ya. Terima kasih banyak ya host ya. Diskusinya. Alasan untuk kabur. Saya tidak bisa open kamera. Jangan bikin alasan untuk kabur. Ustadz, saya nggak bisa open kamera. Nggak usah. Ya tinggal kau. Ya kalau begitu tolong buka dong. Siapa yang bisa buka? Ustadz, kau sudah lipuh, udah metong dengan saya. Hahaha. Hihihi. Oh, ada Ustadz. Tunggukan lagi. Ya, Ibu, saya mau bernarasi sedikit, Ibu. 1 Korintus 12 nomor 7. Di situ Paulus mengaku, di dalam dagingku ada seorang utusan iblis menggocok aku. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus iblis ke dalam tubuh Paulus sampai dia mampu mendirikan agama Kristen? Siapa? Jawab. 1 Korintus berapa, Pak? 1 Korintus berapa? 2 Korintus 12 nomor 7. Paulus mendapatkan utusan iblis di dalam dirinya sehingga dia mendirikan Kristen. Baik, 2 Korintus 12. Ya. Oke, bisa Bapak baca baru nanti. Silakan. Iya. Di dalam Kejadian 3:15 kan dikatakan, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Jadi Tuhan yang mengadakan permusuhan. Tuhan mengadakan permusuhan. Nah, di sini Tuhan sudah melakukan sesuatu yang menurut Ibu tadi itu mengganggu. Sedangkan di dalam pengakuan Paulus 2 Korintus 12 nomor 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tadi Tuhan yang mengadakan permusuhan, bukan? Lalu siapa yang mengutus iblis kepada Paulus untuk mendirikan Kristen? Silakan. Hai. Jawabanmu itu ketahuan baru Anda tidak pernah sekolah. Belajarlah bahasa Indonesia dengan baik. Saya baca. Oke. Baik. Silakan. Ini kalau kita baca dari ayat 1, tapi saya baca dari ayat 6 saja ya. Sebab kiranya aku hendak bermegah juga. Paulus ingin sombong, ibaratnya bermegah. Aku bukan orang bodoh lagi. Berarti Paulus bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Paulus berkata benar. Tetapi aku menahan diriku. Paulus sabar.
supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku, supaya jangan orang yang berpendapat buruk kepada Paulus. Lihat padaku atau yang mereka dengar daripada aku, dengar dari Paulus. Dan supaya Paulus jangan meninggikan diri. Maksudnya Paulus sombong. Karena penyataan yang luar biasa itu, penyataan yang Allah berbicara kepada Paulus. Maka aku diberi suatu duri. Paulus difitnah. Ibaratnya duri itu difitnah di dalam dagingku. Ini bahasa biasa. Cuma sopan dong. Lucu. Ada yang tidak sekolah. Apa? Yaitu seorang utusan iblis untuk mengoceh aku, mengocok Paulus, ya. Berarti ada iblis yang mengocok Paulus. Supaya aku jangan meninggikan sebentar. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus iblis ini? Gak usah lebay. Siapa yang mengutus iblis ini kepada Paulus? Sopan, kau ketemu saya. Iya, saya tahu. Yang kau seorang utusan iblis. Seorang utusan iblis. Di situ tidak ada. Dengar. Orang tua. Iya, ini orang tua. Saya masih menjawab. Orang tua. Ini bukan gereja. Di situ angelos itu artinya apa? Apa angelos itu? Malaikat iblis. Angelos itu malaikat iblis, tidak ada utusan iblis di situ, Ibu. Saya jawab. Kata angelos di situ. Anda Paulus mau mengatakan bertanya. dalam dagingku. Dengar. Mereka diskusi sopan aja. Dengar. Orang tua muridku dengar. Di situ dikatakan di dalam dagingku, angelos satan. Apa artinya? Di dalam dagingku ada malaikat setan. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus malaikat setan di dalam tubuh Paulus untuk mendirikan agamamu Kristen? Jawab. Anda menafsir menurut kebodohan Saya tidak menafsir. Orang tua yang sudah lama menyesatkan orang. Inikah Ustadz menunjukkan saya tidak menafsir. Anda Jawab aja pertanyaan saya. Jangan kejang-kejang. Kamu pengikut setan. Jangan kejang-kejang. Pertanyaan saya dengarkan. Paulus berkata di dalam dagingku ada malaikat iblis. Jangan di-mute. Diam. Wahai penyesat tua. Penyesat tua diam. Penyesat tua diam. Saya bicara. Penyesat tua diam. Dengarkan pertanyaan saya. Paulus mengaku dengarkan. Penyesat tua dengar. Penyesat tua dengar. Di dalam dagingku ada malaikat iblis untuk menggocok aku. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus iblis masuk ke dalam tubuh Paulus? Ingat ya, saya belum naikkan level. Masih standar dulu. Silakan. Baik. Saya bicara, Anda jangan potong. Iya, jangan sejadikan ini gereja, ini bukan tempat penipuan. Ada yang tukang tipu, Iblis tua. Saya bicara jangan potong. Ini bukan gereja. Tolong. Ini bukan gereja iblis tua. Ini di depan bangsa. Kau jawab sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Saya jawab, Anda diam ya. Silakan. Yaitu seorang utusan iblis. Tidak ada utusan iblis di situ. Tidak ada utusan iblis. Tidak ada kata utusan di situ. Tidak ada utusan iblis. Itu saya baca dulu, tadi Pak. Gimana kau bisa bahasa Yunani? Tadi kau katakan tadi lai itu salah. Kenapa kau pakai lai? Tidak ada kata utusan di situ. Saya pakai bahasa Yunani. Ya, silakan kau pakai bahasa Yunani. Sabar dulu. Ya, silakan. Tunjukkan bahasa Yunani, silakan. Kau baca bahasa Yunani, silakan. Saya mau dengar. Sabar. Silakan. Bahasa Yunani, silakan. Saya baca bahasa Indonesia dulu. Setelah itu saya pakai bahasa. Iya, silakan. Silakan. Dulu. Iya, silakan iblis tua. Jangan kau. Silakan iblis tua. Tapi kamu harus sadar ini bukan di gereja. Sabar, penyesat Allah. Ini Paulus sudah ada setan di dalam tubuhnya. Sabar, jangan kejang-kejang. Paulus sudah mengaku di dalam tubuhnya ada iblis. Ustaz, saya bicara. Iblis tua.
Iblis tua. Inilah Paulus sudah Islam. mengaku di dalam tubuhnya ada Giliran setan. saya bicara dengan sopan, Anda hancur. Paulus mengaku di dalam tubunya ada setan. Bicara Banyak dulu. cerita. Silakan kau bahasa Yunani coba. Jangan mute. Ustaz. Iblis Aku tua, hancurkan silakan. kau. Silakan Oke, iblis saya tua, baca. silakan. Iblis tidak berkuasa atas Islam. Paham? Silakan. Kau baca Yunani coba, pingin dengar aku. Sabar. Sabar. Iblis tua lagi putar otak. Kena sonkannya jadi perempuan juga. Ayo, iblis tua silakan. Anda baca. Penyesat dia ini. Suaranya saja dirubah menjadi suara perempuan ya. Iblis tua, tipikal setan. Ayo. Oh, dia cari Google, dia bahasa Yunaninya. Dia cari bahasa Yunani. Ayo, kau baca. Iblis tua, silakan. Di situ tidak ada kata utusan. Coba kamu yang baca. Coba kamu yang baca. Coba kamu yang baca. Kamu kan pintar bahasa Kamu Yunani. yang Saya mau baca, kamu Tadi anu. kau yang mengatakan mau baca. Oke, Yunani, saya baca kau yang ya. penyesat. Kamu diam ya. Ya, silakan. Kai Google-nya sudah dapat. Apokalipsis Dio Hiname Uperairo Didomi Ego Skolops Sars Angelos Sebentar, mata saya kabur. Sebentar. Satanas hina ego kolaps iso hina kabur. Uparairo. Sabar. Pelan-pelan. Mana kata utusan di situ? Mana tunjukkan kata utusannya mana? Mana? Loh, Gak ada di kata sini kan utusan saya di udah situ. baca. Gak ada kata Sabar. utusan di situ, gak ada. Utusan dalam bahasa Yunani apa? Yang ada Utusan dalam bahasa Yunani apa? Didomi itu artinya apa? Diberikan apa? Diberikan malaikat Apa? iblis. Yeay. Oke. Penyesat. Sekarang Pertanyaannya nggak usah kau saya berbelit-belit. ikut permainan. Pertanyaan saya jelas. Suma. Pertanyaan saya jelas wahai penyesat. Suma. Kenapa di dalam tubuh Paulus ada iblis? Jawab. Sekarang giliran Jawab. saya. Ya, kenapa di dalam tubuh Paulus pendiri agama Kristen ada Jangan iblis? Jawab. kejam-kejam. Kamu yang kejam, Sekarang kamu giliran yang malu. saya. Kamu udah ketahuan bahwa Paulus itu di dalam tubuhnya iblis. Jawab. Saya Jawab, baca nenek. tentang Nenek hal tua. itu. Nenek Aku tua sudah jawab. 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Utusan Berarti iblis mundur tidak dari ada kata Paulus. utusan di situ. Itu Sebentar, Pak pembodohan. Ustaz. Itu Saya ngomong pembodohan. dulu. Itu pembodohan. Tidak ada kata utusan di situ. Itu hanya dikatakan kata angelos satan. Artinya apa? Jangan Malaikat di-mute, setan. Suma, Tunjukkan kalau ada kata di-mute. utusan setan di situ. Tunjukkan kalau ada kata utusan setan. Enggak Baik, ada. Os, kau mute saya 1 kali lagi saya turun. Iya. Permisi ya. Jangan Si setan ketawa, tua, Ustaz. Saya sopan. Saya belum apa-apa ini. Baru level dasar ini. Saya belum juga naikkan levelnya. Belum apa-apa. Oke, kita Saya naikkan juga. level, boleh? Oke, naikkan level. Saya bertanya. 1 Saya Timotius bertanya. 1 nomor 20. Sabar. 1 Timotius. Anda sudah bertanya. Islam. Saya bertanya. Ini room 1 Anda. Timotius 1 nomor Saya 20. sopan. Di antara Himenius. Jangan syukur, alhamdulillah. Kena tombak. Alamin. tombak aja nih. Astagfirullahaladzim. Nandar, saya bertanya ya. Saya bertanya. Allah penyesat dalam surat 7:186. Sekali kok dalilnya mayyut lilillah Surat 7:186. Allah penyesat. Airul makirin. Barang siapa Allah dibiarkan penipu. sesat, barang siapa dibiarkan sesat, barang siapa dibiarkan sesat, maka tidak ada yang memberi petunjuk. Allah membiarkan orang kafir terombang-ambing di dalam kesesatan. Bukan berarti Allah itu menyesatkan Bahlul.
orang itu yang mau sesat. Makanya dikatakan oleh Allah, mayyudlilillah fala hadiyalah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah. Kenapa mereka dibiarkan sesat? Karena mereka sendiri yang tidak menggunakan akalnya. Sama seperti kamu nenek tua. Oke? Sama seperti kamu nenek tua yang tidak ngerti apa-apa. Dia tidak bisa kabur, dia tidak bisa lari. Di dalam pengakuan Paulus 2 Korintus 12 nomor 7, di dalam dagingku ada malaikat iblis. Jadi Paulus itu di dalam tubuhnya ada malaikat setan. Makanya di dalam 1 Timotius 1 nomor 20, di antara Himenis dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis majikannya. Kemudian 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan kepada Yesus. Ya, dalam nama Yesus kepada siapa? Kepada iblis. Jadi Paulus ini selalu mempersembahkan korban tumbal kepada setan. Sekali lagi teman-teman, Paulus mengaku di dalam tubuhnya ada malaikat setan. Makanya dia bisa mendirikan agama Kristen. Dan Kristen terbukti menyembah setan yang keluar dari kubur. Kenapa demikian? Karena Paulus adalah tangan kanannya mengajarkan kemudian menyembah kepada setan yang keluar pada hari ketiga dari kubur. Demikian. Tapi masalahnya, brother, Muhammad mengutip surat Paulus. Gimana itu ya? Paulus. Yang benar hadis mengatakan. Dengar. Yang jelas itu adalah Bible Indonesia yang mengutip hadis Rasulullah. Duluan siapa? Duluan siapa? Oke. Duluan bahasa Muslim. Yunaninya. Coba kau tunjukkan bahasa Yunaninya. Silakan. Duluan siapa, bro? Ini sudah berapa kali Semua buat tahu. kau meradang. Muslim baru muncul Kau abad tunjukkan ke-7. original teksnya coba sebelum kemudian ada di Indonesia. Kau. Hey. Masya Allah, saya bacakan Masya Allah. hadis ya yang dikutip oleh Muhammad. Jangan kau bawa hadis dulu, bawa dulu original teks Julius? kitabmu. Saya tunjukkan, saya buktikan Muhammad ngutip kamu surat Paulus. tunjukkan dulu original teks kitabmu supaya diketahui bahwa saya memang baca ya, lebih saya dulu baca. kitabmu Kalian itu. juga boleh cek. Kalian Silakan boleh cek. kamu tunjukkan Ya, dulu original di teks hadis kitabmu. riwayat Muslim nomor 2824 dan juga Sahih Bukhari nomor 3072. Oke, saya baca ya. Abu Hurairah berkisah, ia mendengar Rasul bersabda, Allah berfirman, Gak usah iblis tua ini, gak usah. Iblis tua ini gak usah dikasih panggung. Si setan ini saya sudah jawab. Sudah lama saya jawab dia. Udah berapa kali. Yang dia tunjukkan nanti itu terjemahan. Terjemahan lai itu baru tahun berapa. Itu ada pakarnya tuh, Kodondi tuh. Kalau dia menuduh bahwa lebih dulu kitabnya daripada hadits Rasulullah, kasih bukti dong. Terjemahan Indonesia baru tadi pagi. Baru tadi pagi terjemahan Indonesia itu. Mending kita diskusi sama Kodondi daripada sama setan. Ganteng kali pagi ini kok. Udah sarapan rupanya. Sarapan rupanya. Udah dong. Udah. Udah sarapan dong. Lagi di Surabaya, Man. Oh, ada kegiatan ya kok? Ada. Bukan mau Kemarin- ini kan? Bukan mau ada- seminar tentang data yang kemarin kan tongkol itu bukan? Apa? Mau seminar tentang kitab yang mengatakan burun tongkol bukan? Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, dilanjut teman-teman Ini sekalian. yang kemarin Iya, gimana dek? tuh Nandar tuh kemarin di Klat Dai itu asik. Asik. Tiba-tiba di sana udah pergi, udah pulang lagi aja. Langsung jadi mubalik. Ya siapa dulu muridnya Gurunda Juma? Mulai ngaco. Mulai ngaco. Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa digedein Jul? Udah Jul.
Di sini mau masuk zuhur. Dinda silakan dilanjut dulu. Siap-siap ibadah, habis itu lanjut lagi. Waduh, ada yang komen tuh Nabi diracun. Loh, Tuhan digantung. Biar jadi tumbal, biar jadi tumbal. Tumbal. Nabi diracun versus Tuhan digantung. Lucu juga ya. Naikin Bang Jo. Ayo. Naik tadi yang menghujat tadi, lahir di Palungan, besar jadi Pajangan. Ayo. Naik sini. Bener Bang Dewa. Betul.